Jadi di depan kita ini adalah wet drinks from Turkey. Kayak susu basi kan? Mungkin ini kayak alkohol ya, Mi. Letak freshnya tuh di mana gitu, Beb? Assalamualaikum, merhaba. Hai guys, jadi hari ini seperti yang kalian lihat di depan kita ada berbagai macam minuman. Jadi di depan kita ini adalah wet drinks from Turkey. Kenapa dibilang aneh? Karena minuman ini tuh rasanya benar-benar nggak pernah Isti coba seumur hidup Isti, guys. Ada beberapa minuman kayaknya ini nggak cocok dijadikan minuman deh, tapi malah dibikin jadi minuman sama orang Turki. Meskipun gitu, ini tetap adalah minuman-minuman kesayangan untuk orang Turki kan. Minuman-minuman aneh ini mau kita coba. Apakah Isti bisa minum? Apakah you bisa minum? There's one thing only I cannot drink. Really? Yes. Even as a Turk? Yes. Tapi kayaknya nggak seru deh kalau cuma Isti sendiri, guys. Karena udah pasti Musa bisa minum ini semua kan. Jadi Isti mau aja adek Isti buat nyobain juga wet drinks dari Turki ini. Ya udah, kita panggil Mimia sekarang ya. 1, 2, 3. Mimi! Nah, sekarang kita mau cobain ini minuman aneh. Ada yang Isti belum pernah coba dan ada juga yang sampai sekarang Isti nggak bisa minum sama sekali, guys. Ya udah, Let's try it. kita coba minuman yang pertama. Oke, yang pertama kita mau cobain kefir. Isti tuh kayak nggak asing dengan nama kefir ini karena waktu tahun 2014 itu kayak lagi viral-viralnya masker kefir. Jadi nggak pernah nih minum minuman kefir waktu di Indonesia ya. Jadi kita coba sekarang, kira-kira rasanya tuh kayak apa sih? Karena minuman kefir ini benar-benar sehat, guys, buat usus. Jadi dia tuh kayak minuman yogurt. Selain dari rasa original, juga ada rasa buah-buahan. Nah, kita hari ini coba yang rasa original. This not yogurt, this not milk. Kita rasa dulu rasanya kayak apa. This probiotic, Beb. Asam. Ayo. Selain dia asam, dia tuh juga bau. Kayak susu bergas gitu loh. Tapi ini terlalu asam nggak sih? Kayak susu basi kan? Bener-bener ini tuh rasa basi, guys. Dia selain asam dan dia cuma ada rasa hambar. Rasa asamnya tuh bikin merinding. Merindingnya tuh sampai ke sini. Asam itu kelemahanku. Gak bisa. Next, minuman kedua. Jadi penampakannya kayak gini, guys. Kalau dilihat sekilas mungkin ini kayak alkohol ya, Mi. This is natural mineral water. Ya, jadi kalau di Turki atau di area Eropa, kalau kalian bilang mineral water, nah mereka kasihnya ini. Yes. Kecuali kalau kalian bilang su atau air, baru mereka akan kasih air putih kayak minuman kita gitu. Kalau dilihat dari sini sih udah kelihatan ya kalau ini tuh minuman soda, guys. Tuh, 2, 3. Keras kan? Inilah minuman keras. Jadi dia itu air putih yang ada sodanya, guys. Udah itu aja. And I don't understand why people have to drink this. This after you eat so much. Nah, jadi ngebuang angin gitu ya. Iya. Berarti minuman ini cuman buat kalau lagi perut begah aja. Banyak nggak orang mau beli ini? Yes. You not see? I have 6 piece in Untuk our apa? fridge like this. Also some baking recipe. We use this bag for baking too. Usually when you do dough, this make it more puffy. Oh, jadi kayak pengganti soda kue ya? Yes. Next, kita coba ini. Nah, ini namanya boza. Jadi minumannya tuh kayak kental gitu, warna coklat. This is minimum special for winter. At winter you can see this everywhere. Our old home, we hear sometimes people say boza, boza. They are baking and they give you fresh with pen. You can buy. This from market I buy. Nowadays I don't hear. This brand is has story too. This from 1876, guys. They are make it standard boza. Really old taste from Ottoman era ini. Jadi kalau kita lihat penampakannya itu, guys, kayak susu kental manis tuh, dia terlalu kental sih kalau untuk dijadikan minuman. Nah, jadi ini tuh terbuat dari gula, terus kayak ada tepung jagung. Tapi ada satu lagi ingredient spesifik, tapi kita nggak ngerti itu apa, guys, ditranslate kan. Yes. Dan menurut Isi ini kayak aneh sih kalau dibilang ini tuh minuman, karena dia benar-benar kayak kental, kayak susu kental manis. Ya udah, kita coba aja ya. 1, 2, 3. Rasanya manis asam.
Enak sih, cuma ini bisa dijadikan dessert. Kayaknya nggak cocok minum pakai gelas, Beb. Kalau menurut Isti ini lebih enak kayak makannya tuh pakai cup, terus ambilnya pakai sendok. Karena kalau ini minuman, kayaknya nggak bisa gluk-gluk sampai habis gitu kan? Nggak bisa cepat juga minumnya. Rasanya tuh tahu nggak kayak apa? Jus apple yang masih ada ampas-ampasnya guys. Tapi enak guys. Jadi kalau kalian ke Turki pas musim winter, kalian wajib beli ini dan ini bisa dijadikan kayak oleh-oleh. Next, minuman keempat. Botolnya kayak gini guys, botol kaca. Ini buah erik suyu. Erik is plum. At Turkey we have a lot type of erik. This we say merah erik. Ini kayak ini tahu Beb, saus-saus masakan. Yes, Ya kan? kan? Kayak kecap-kecap masakan gitu. Also looks like a bit like wine. Oh iya, terus orang minum ini di musim apa? Bisa minum semua season. Terus kalau ada tamu, orang kasih minuman ini nggak? Tak, that this when we have guests we always kasih tea, you know that. Tea or coffee. Jadi ini cuman untuk kayak Iya. jus aja ya? Iya, jus aja. Jus. Ya ibaratnya kayak jus buah plum lah gitu guys. Kita coba ya. I want the smell. Asam. Asam. Gimana kalau langsung habiskan? Satu kali. Tapi cicip dulu tak sih? Nggak boleh cicip. Oke. 1, 2, 3. Bisa kok minumnya. If you drink without enjoy, yes. Rasanya tuh asam tapi manis guys. Kalau menurut Isti enak guys. Kalau misalnya kalian mau minum jus, coba deh sekali-sekali minum jus yang ini. This rarely one because of that I buy. You cannot find everywhere. Ah, jadi ini kayak unik gitu guys. Dan segar loh. Kayak bikin melek nggak sih matanya? Tambah es batu Ha-ha. lebih enak lagi. Iya. Next, minuman ke 5. Oke, jadi di sini ada airan. Apapun makannya, minumnya Airan. Isti aneh juga sih, kenapa minuman ini tuh dijadikan kayak apapun makannya minumnya airan. Karena kayak yang kita tahu ya, kalau kita makan, itu kan makan tuh udah lemak kan. Pasti mau minumnya minum yang fresh gak sih? Tapi airan ini beda guys. Kita coba aja langsung. Anyway, airan ini adalah minuman yang terbuat dari air, garam, dan yogurt. Letak freshnya tuh di mana gitu, Beb? Bisa membersihkan tenggorokan dari minyak-minyak nggak? When we eat, can we eat bread that? The bread is hard when you gulp. And you kasih little bit iron and it's help. Tapi air putih kan juga bisa. Maybe at home people just will drink water, but at restaurant when we eat we always order iron. Ya. With iron. Jadi Isti tuh juga jarang ya guys ngelihat orang Turki ini kalau makan di luar minumnya air putih. Jadi minumnya ya airan atau enggak cola gitu. Dan kalau kalian makan di restoran Turki, coba deh kalian minum. Nah biasanya orang Turki minumannya kemasan yang kayak gini atau airan homemade. Oke, sekarang kita coba minumannya. 1, 2, 3. Mimi tried that before, iron. Belum. Kayak air yogurt, tawar, tapi asin. Tapi ini menurut Mimi cocok nggak dijadikan apapun makannya minumnya airan? Enggak, mungkin kalau kayak lidah kita nih bakal enek nggak sih? Iya kan? Makan minum ini. Karena minumannya tuh kental guys dan rasanya tuh asin. Coba deh kalian bayangkan kalau kita makan kan maunya minumannya yang menetralisirkan rasa makanan kan. Tapi ini tuh kayak menimbulkan rasa baru gitu. Tapi I really love this guys. Setelah 2 tahun Isti baru bisa minum ini guys. Awalnya Isti tuh benar-benar nolak guys. Setiap kali kayak ngumpul sama keluarga Musab, mereka udah pada tahu aja kalau Isti nggak bisa minum ini. Yes. Tapi after 2 years, I really love this. Kalian tahu nggak? Ini tuh ibaratnya minuman fermentasi. Kenapa rasanya asam? Karena dia kayak fermentasi kan. Ini tuh kalau minuman banyak, kita bisa ngantuk. Tapi ini enak loh. Kalau Mimi udah mulai suka, pasti Mimi ketagihan. Dan ternyata tahu nggak sensasinya? Pas kita minum ya, di mulut tuh asam kan dan asin. Tapi pas semuanya udah selesai, air liur kita tuh langsung mencair guys. Dan langsung rasanya tawar, hambar. Jadi mungkin itu yang bikin segar, Beb. Next, minuman ke-6. Jadi ini adalah coconut. Nah biasa kan kita minum air kelapa yang fresh kan. Kita Ayo. coba ya, karena kita nggak pernah nih minum air kelapa kemasan. Jadi sebagai anak pulau, kita mau coba nih apakah air kelapa kemasan itu rasanya sama. Mungkin kayak air rokok ya. Ayo, try. Tapi dari packagingnya mikirnya santan loh ini. Lihat ini yang putih banget. Maybe they are blend itu putihnya and it's make give isinya color. ya. Jadi ternyata air kelapa kemasan di Turki itu warnanya putih kental gini guys. Nggak kental sih, sedikit kental ya nih. Baunya enak, bau coklat kelapa nggak sih? Manis, baunya manis.
Coba first. Bir. Üç. Ada kelapa guys? Enggak, rasa biskuit Roma guys. Ini tuh bukan rasa kelapa guys, tapi aroma kelapa. Terus setelah minum tuh rasanya emang terasa kan kayak biskuit Roma. Iya kan? Sama sekali nggak ada rasa air kelapanya. Next, selanjutnya ini kita ada minuman kayak gini, Shalgam Argile Fermented Spicy Black Carrot Juice. Jadi wortel selain warna oranye, ada warna hitam. Itu wortel hitam dijadikan makanan nggak? Yes, but rarely. Usually for minum videos. Here only drink. I cannot drink this one. Like iron, everybody know this at Turkey. Not everybody can drink. If your choice not iron, will be this. But I cannot drink this one. We drink with kebab. When we eat at outside, usually with bread guys. Karena itu ada minuman. Oke, sedikit aja. Okay, for everybody I put sedikit because I cannot drink too. Tapi ini warnanya benar-benar merah kayak darah kan. Baunya so strong. This really strong drink but What about young generation? They drink this? yes, still people drink. From my friend, someone is drink too. Supaya apa? Apakah supaya mendapatkan pedasnya, atau untuk menghilangkan pedas, atau untuk menghilangkan haus? Apa? This is already pedas. They are make it more extra pedas. I don't know what's their purpose. And when I cannot understand makan pedas, how can I understand minum pedas? Baunya kayak asam-asam gitu nggak sih? Jadi kita coba ya pedasnya ya. 1, 2, 3. Pedasnya tuh pedas di tenggorokan kan, bukan pedas di lidah kayak cabai guys. Tapi sisanya tuh rasanya tetap asam, bukan pedas. Ya, jadi kalau di lidah itu rasanya asam, tapi pas kalian glep di tenggorokan itu seret langsung pedas. Isti pertama kali minuman ini tuh waktu Idul Adha di Hatay guys. Yes. Nah waktu itu benar-benar Jalar itu bikin homemade mie. Jadi mereka bikin sendiri dan itu masih ada wortel-wortelnya. Terus mereka makan wortelnya. Mereka pikir kamu suka karena kamu suka pedas. Nggak bisa makan minum ini, nggak bisa sama kalian. Terus kalau kayak gini kayak rasa siri. Iya. Jadi ini minuman keberapa? 7. Nah di sini ya itu ada keterangannya Argile Şekersiz Kalorisiz. Jadi pedas, tidak ada gula, dan tidak mengandung kalori. Nah, buat kalian yang diet nih cocok minum ini. Yes. Next, ini minuman terakhir. Namanya apa Mi? Salep. Salep. Yes. Jadi minuman ini seperti yang kalian lihat di gambarnya, itu ada kayu manis. You put di atas kayu manis. Oke. Nah, ini tuh biasanya orang minum di musim winter, guys. Nggak hanya kalian bisa dapetin ini di supermarket, bahkan orang-orang jual di jalan, tapi dengan hangat gitu. Itu pasti kalau di touristic area kalian bisa temuin mereka yang jual-jual salep ini per cup gitu. Itu kalian wajib cobain dan bener-bener enak guys. Karena kita belinya di supermarket, jadi kita mesti hangetin dulu ini, baru kita minum lagi. Later. Udah ready. Jadi ini tuh tinggal kalian masukin aja ke wadah, terus dipanasin. Bisa taruh di microwave ataupun langsung di kompor guys. Dan biasanya di atasnya tuh harus kasih bubuk kayu manis. Yeah, but I want you rasa original aja. Oke. Kira-kira menurut Mimi rasanya kayak apa? Apakah asin? Apakah pahit? Apakah kayak pahit-pahit kopi, cappuccino kayak gitu? Coba tebak. Kayaknya pahit sih, tapi tak pahit kayak kopi ya kan. Coba aja. Dari baunya kayak bau susu. Manis ya? Manis kan? Enak. susu. Ya, pasti langsung suka dia nih pasti setiap hari dia minum. Tambah campur kopi kayaknya enak. Iya kan? Jadi kalau kalian beli yang saset, anyway ini ada jualan yang sasetnya guys, kayak kopi gitu. Nah itu cara masaknya bukan dengan air putih ya, tapi sasetan itu dikasih susu. Bukan susu kental manis, tapi susu cair. Jadi rasanya enak kan Mi? Manis kan? Enak. Jadi kalau minuman misalnya kita kan di sini susah nyari susu kental manis. Menurut Mimi kalau ganti pakai ini bisa. Bisa. Iya. Jadi kalau mau kopi susu bisa pakai ini. Nah kalau kalian mau cobain ini, kalian bisa beli di Shopee. Nanti kalian klik aja link yang ada di description box. Kalian bisa order di situ. Kalau menurut Isti kalian wajib banget coba ini. Apalagi kayak musim hujan ya kan. Terus malam-malam minum ini. Enak dia. Enak kan? Enak. Kalian harus coba guys. How you find about Turkish taste?
Ada so many varieties kan, different taste. Ya, Cuma cuman di sini as always asam. ya kan, poinnya itu. Hmm. Jadi kalau lidah Asia itu terbiasa sama yang gurih, asin, pedas. Nah, kalau di Turki ini asam sama pahit. Terus buat minumannya, menurut Mimi yang paling nggak masuk akal dijual tuh yang mana? Yang pedas tadi. Kalau saran Isti ya, orang Turki minum air putih aja lah, nggak usah minum pahitan. Bikin Teh tambah. obeng loh kalau menyegarkan. Iya, mending teh obeng. Teh obeng apa? Tahu juga itu. Cocoknya minum teh goyang nih. Teh goyang teh apa? Ih, nggak tahu teh goyang? Coba tanya sama orang Padang. Ya udah guys, mungkin video selanjutnya kita akan menemukan keanehan lain lagi di Turki. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.